Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Walter yang berjalan seorang diri di tengah kerumunan. Ekspresi dan gelagat tubuhnya sepertinya ia menyimpan sesuatu dan takut diketahui oleh orang lain. Sebuah paket ia letakkan ke dalam kotak surat dan setelah itu ia meneruskan perjalanan. Namun tidak lama setelah itu ia kehilangan nyawa akibat tabrak lari. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria kekar bertato yang sedang melatih pasukan marinir. Pria itu bernama Komandan Hale, yang saat itu baru saja menerima panggilan telepon dari pihak kepolisian. Hale pun terpaksa meninggalkan tugas demi berangkat ke kantor polisi. Dan ternyata Walter yang tewas akibat tabrak lari merupakan ayah dari Hale. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan unsur kesengajaan atas kematian Walter dan mereka menjelaskan bahwa semua itu hanya kejadian tabrak lari biasa. Kabar kematian Walter akhirnya sampai ke telinga istri Hale yang bernama Leila. Saat itu Leila meminta suaminya untuk mengabari saudara kandungnya yang bernama Johnny. Namun sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang kurang baik sehingga Hale tidak ingin memberitahu kematian ayah mereka kepada adiknya tersebut. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria berpenampilan jamet begal yang tidak lain adalah Johnny, adik dari Hale. Saat itu Johnny menyadari bahwa kekasihnya yang bernama Valentina bersiap berangkat meninggalkan wilayah itu dengan alasan bahwa Johnny tidak pernah memperhatikan dirinya. Bahkan Johnny tidak mengetahui bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Valentina. It's my birthday. I'm so sorry. Shoot me! I don't need a man who's sorry. I need a man even when you're here. You're not. Ketidaktahuan Johnny membuat Valentina semakin kesal dan pergi meninggalkan Johnny seorang diri. God, not again. Johnny yang stres karena ditinggal kekasihnya menghabiskan hari-hari hanya dengan botol minuman dan di saat itu ia juga mendapatkan panggilan telepon dari Leila yang mengabarkan bahwa Walter telah tewas. Johnny bersikap biasa saja dan menganggap ayahnya sudah lama tewas karena memang hubungan antara Johnny, ayah dan kakaknya Hale selama ini tidak baik-baik saja. Baru saja panggilan telepon dimatikan, tiba-tiba Johnny mendapatkan tamu yang tidak diundang, yaitu sekelompok Yakuza yang meminta Johnny menyerahkan paket yang dikirim oleh Walter. Bukannya takut, justru Johnny mengejek para Yakuza tersebut. Karena Johnny tidak mengetahui paket yang dimaksud dan para Yakuza tetap memaksa, maka perilaku Johnny tiba-tiba berubah menjadi marah besar dan semakin brutal saat foto ibunya dirusak oleh salah seorang Yakuza. Setelah kejadian itu, pikiran Johnny pun akhirnya berubah dan berniat menghadiri pemakaman Walter. Dalam acara pemakaman itu, Hale sama sekali tidak melihat sosok Johnny dan Hale menganggap Johnny tidak akan menghadiri acara pemakaman itu karena memang Johnny orangnya keras kepala, susah diatur dan sejak kecil punya masalah dengan keluarga. Namun siapa sangka Johnny hadir di tengah acara pemakaman itu dan kehadiran Johnny yang tiba-tiba membuat Hale sedikit terusik. Di tengah acara itu mereka berdua masih adu bacot yang membuat pendeta menjadi terusik. Please. But since he entered so suddenly, oh forgiveness. Makan siang bersama yang seharusnya menjadi momen yang hangat bersama keluarga, namun justru hal itu menjadi ajang adu bacot antara Hale dan Johnny yang menyalahkan satu sama lain karena tidak mengurus Walter saat masih hidup. Keributan dua bersaudara itu dibawa keluar yang membuat mereka berdua kembali menempuh jalan masing-masing. Keesokan harinya, Hale mulai mencari informasi tentang kematian Walter, namun polisi sama sekali tidak memiliki bukti bahwa kematian Walter akibat kesengajaan. Mendengar keterangan polisi, Hale menyelidiki sendiri kasus kematian Walter. Tidak ada barang bukti yang berhasil didapatkan oleh Hale kecuali selembar kertas yang berisi huruf seperti nomor togel. Hale yang terus menyelidiki menemukan ternyata lokasi kematian Walter terdapat beberapa CCTV.
Maka Hale pun meminta rekaman itu pada sang pemilik CCTV dan tentunya dengan imbalan yang cukup besar. Di sisi lain, film beralih yang memperlihatkan Johnny berusaha menyelidiki kematian Walter dengan memeriksa apartemen milik Walter. Namun di tempat itu ia menemukan seseorang bernama Pika. Yang awalnya Mimin sangka itu adalah seorang wanita, namun ternyata Pika itu seorang pria. Karena Johnny menganggap Pika adalah seorang penyusup, maka Pika pun diberi hadiah oleh Johnny berupa bogem mentah. Dan setelah itu baru diketahui bahwa Pika selama ini ternyata bekerja untuk Walter yang bertugas meretas email dan menyadap telepon dan sebagainya. Di apartemen itu Johnny melihat papan seluncur, namun dengan sirip yang terbalik. Saat Johnny akan merubah posisi sirip, tiba-tiba ia menemukan sebuah kertas yang ternyata kertas itu berisi sebuah peta yang Johnny sendiri belum mengetahui maksud dari peta itu. Tidak berselang lama, tiba-tiba Hale muncul di apartemen milik Walter dan bertemu dengan Johnny. Saat itu Hale memberikan rekaman CCTV yang disimpan dalam sebuah flash disk dengan bentuk yang belum pernah Mimin lihat sebelumnya. Hasilnya, dari rekaman itu memperlihatkan bahwa kematian Walter memang disengaja karena sang pelaku sama sekali tidak melakukan pengereman saat melakukan aksinya. Dari rekaman CCTV itu, Hale dan Walter berusaha mencari informasi tentang mobil yang menyebabkan kematian Walter. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok Yakuza yang sangat menginginkan Hale dan Johnny untuk mati. Pada akhirnya mereka berdua berhasil selamat, namun Hale menjadi jengkel karena Johnny meledakkan mobil kesayangannya. Mereka berdua mendatangi lokasi sesuai peta yang didapat oleh Johnny di apartemen milik Walter dan menemukan fakta bahwa tempat itu akan dibangun kompleks perjudian besar dan proyek itu didanai oleh seorang pengusaha bernama Robbie Koch. Karena tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat Robbie Koch, maka Pika mempunyai ide yang cemerlang. Ya, mereka berdua menyamar menjadi pelayan di tempat Robbie Koch. Di tempat itu, Johnny menemukan seorang wanita sebut saja bernama Marnie yang menjadi kekasih Robbie Koch. Informasi yang didapat bahwa sebenarnya Marnie telah menyewa Walter untuk menyelidiki aktivitas Robbie Koch. Namun ternyata Walter tewas akibat ditabrak lari. Setelah melihat gelagat Hale dan Johnny yang mencurigakan, akhirnya mereka dibawa menghadap langsung pada Robbie Koch. Mereka berdua mengakui bahwa mereka adalah anak dari Walter. Namun mereka tidak mendapatkan informasi yang berarti dari Robbie Koch sehingga mereka berdua pun akhirnya pulang. Namun sebenarnya Hale dan Johnny sangat mencurigai Robbie Koch sebagai pelaku utama atas kematian Walter. Keesokan harinya, hal mengejutkan terjadi saat Johnny melihat Marnie sudah dalam kondisi tidak bernyawa yang sepertinya sengaja dihabisi oleh seseorang. Saat itu Johnny meyakini bahwa kematian Marnie akibat ulah dari Robbie Koch sehingga tanpa basa-basi Johnny mendatangi markas Robbie Koch walaupun sebelumnya telah dilarang oleh Hale. Kedatangan Johnny yang tanpa bukti ke tempat Robbie Koch membuat dirinya terpaksa berurusan dengan hukum. Johnny akhirnya dibebaskan berkat bantuan dari sang gubernur yang bernama Halu. Namun tidak beberapa lama setelah keluar dari sel, Johnny melampiaskan kekesalannya pada Hale yang sama sekali tidak membantu saat Johnny membutuhkan bantuan. Aksi saling adu otot terjadi antara mereka berdua. Dan setelah perkelahian itu dalam kondisi babak belur, akhirnya mereka berdua saling menyadari kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Mereka berdua pun mendapatkan omelan dari Layla saat berada di rumah. Tidak berselang lama, Johnny mendapatkan panggilan telepon dari kekasihnya Valentina bahwa ia mendatangi rumah Johnny dan mendapatkan sebuah paket di depan pintu. Mendengar itu, Johnny teringat dengan para Yakuza yang dulu ia hajar karena menanyakan paket tersebut. Johnny menyadari bahwa paket itu bukan paket biasa dan meminta Valentina untuk membawanya dan bertemu di Hawaii. Isi paket itu ternyata flash disk berisi sebuah aplikasi. Namun untuk membuka aplikasi itu dibutuhkan password dengan 12 kata yang berbeda. Saat itu Hale teringat dengan kertas barang bukti yang ia temukan yang berisi huruf-huruf aneh seperti togel. Namun sialnya, belum sempat kode itu dimasukkan, mereka diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal.
Setelah mengatasi para penyerang itu, akhirnya aplikasi berhasil dibuka dengan kode yang diberikan oleh Hale, yang ternyata isi aplikasi itu adalah riwayat transaksi bernilai miliaran dolar untuk membangun pusat perjudian. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata alamat rekening dari transaksi itu adalah halu sang gubernur. Saat kembali ke rumah, mereka mendapati bahwa Leila, istri Hale, dan saudara perempuannya telah diculik oleh Robbie Cook. Robbie Cook meminta Hale dan Johnny untuk menyerahkan aplikasi beserta kodenya. Dan sebagai gantinya, ia akan melepaskan Leila dan saudara perempuannya. Hale dan Johnny mendatangi markas Robbie Cook dan di sini terjadi aksi heroik dalam upaya menyelamatkan keluarga Hale sekaligus menghabisi Robbie Cook. Setelah Robbie Cook dihabisi, akhirnya sang gubernur ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alur cerita pun selesai.